anak di lokalisasi pelacuran. Soal kelayakan itu tergantung kita masih punya iklan rokok. Nah, oleh karena kalau saya ngomong mulai dari rokok, enggak. Assalamualaikum Tretan, apa kabar kalian semua? Dari sini saya mendoakan semoga para Tretan selalu sehat dan sejahtera. Hari ini saya sengaja bertemu Bapak Yoris Lato. Beliau bukan orang Surabaya aslinya, dari Flores, tapi sudah puluhan tahun di sini. Tujuan saya ketemu beliau, ingin ngobrol tentang belakangan ini pemerintah kota Surabaya itu merilis berita bahwa bentar lagi mungkin Surabaya ini sudah menjadi kota layak anak. Gitu. Dari latar belakang saya, Pak, kemarin saya mencari informasi, ternyata Pak Yoris ini seorang aktivis perempuan dan anak. Dari Bapak juga saya ingin mendapat pandangan lain. Karena menurut sekarang pemerintah kan sudah siap menerima itu. Nah, menurut sampean sebagai aktivis perempuan dan anak ya terutama, sudah layakkah hingga hari ini ya Surabaya menjadi kota layak anak? Bagaimana Pak Yoris? Kok masih mikir? Iya, karena yang berhak menjawab ini bukan hanya saya seharusnya. Ya, sebenarnya. Tapi kalau sampean pertanyaan hanya ke saya, ya udah saya jawab bahwa soal kelayakan itu tergantung dari berbagai indikator yang ada di kota ini. Kira-kira indikatornya ada berapa, Pak? Ada berapa indikator kalau kota Surabaya itu? Ada 24-an saja mungkin, tapi bahwa ada indikator penting yang mungkin perlu yang kita ingat saja nih. Yang harus ini menjadi salah satu indikator atau prasyarat bahwa Surabaya atau kota manapun bisa untuk menjadi kota yang layak anak. Apa aja, Pak? Silakan. Ya, itu tadi penguatan kelembagaan. Kalau ngomong penguatan kelembagaan itu harus ada regulasi, ada aturan yang mengikat untuk membangun perspektif yang sama. Kita punya visi yang sama. Mulai dari nomor satu pemerintah, dunia usaha, media, dan juga orang seperti saya, CSO. Atau NGO. Nah, ketika ada persoalan anak, saya dengan jenengan harus punya perspektif yang sama. Artinya kita punya perspektif yang sama, punya visi yang sama dalam melakukan perlindungan anak. Dan itu regulasi dari pemerintah, Pak ya? Iya, regulasi. Kita semua, yang ini ada iklan ini. Ada iklan kereta lewat. Jadi regulasi ini yang menyamakan perspektif kita. Untuk memperkuat kita, memperkuat kerjasama kita dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak. Nah, kalau sampai hari ini apakah ada regulasi yang sudah ada. Sekarang sedang ada perbaikan, misalnya ada perda nomor berapa saya lupa. Tapi bahwa ada penyempurnaan perda yang berkaitan dengan persoalan anak ini. Sedang digodok, paling sebentar lagi mau didok di DPR nih. Bagaimana dengan dunia pengusaha? Apakah sudah satu visi tentang anak? Katanya saya dengar itu di luaran itu kan masih ada iklan rokok dan lain-lain, itu gimana, Bang? Ya, ini saya agak berat kalau sampai nyoroti rokok karena salah satu indikator kenapa Surabaya tidak bisa masuk kota lainnya karena kita masih punya iklan rokok. Oleh karena itu kalau kita mau benar-benar masuk sebagai kota layak anak, ya lepaskan. Berarti harus ditiadakan. Harus ditinggalkan. Bagaimana caranya kita mendapatkan dana tapi tidak lewat rokok. Terus itu kedua. Yang pertama regulasi, yang kedua apa tadi? Terpenuhnya hak sipil. Kalau terpenuhnya hak sipil seperti apa, Bang? Iya, kalau terpenuhnya hak sipil. Ini saya kasih contoh misalnya begini. Kalau ngomong soal terpenuhnya hak sipil, ini adalah salah contoh misalnya Surabaya atau kota ini tidak ada lagi anak yang tidak tercatat dalam lembaran negara. Ketika dia dilahirkan, dia sudah punya, dia sudah langsung secara otomatis dicatatkan.
Seperti kayak mungkin, mohon maaf, kayak Akte kelahiran itu memang sangat KSK penting. gitu. Iya. Seperti itu ya. Iya. Kalau menurut Abang melihatnya seperti apa? Apa masih ada anak-anak di Surabaya ini yang tidak tercatat? Koyo sampean lu yang ngerti. Koyo sampean. Enggak, saya mau ngomong nanti salah. Salah, Tapi Abang kan ya tentu dari backgroundnya ya aktivis, tentu kan sudah mendalami itu. Jadi saya harus jawab, nanya ke sampean ini. Mas ngene lho Mas. Saya tak takon balik sampean. Masih ada nggak warga Surabaya yang melakukan perkawinan di luar perkawinan pemerintah negara? Kawin siri misalnya. Kalau di anu di siri gitu. Nah, iya. Kayaknya masih ada kayaknya. Masih ada. Nah, yang paling banyak adalah anak-anak yang lahir dari keluarga. Yang paling sering. Nah, masih dengan ada. bahasa yang betul bulat, sampai mau menyebutkan masih ada layak yang anak yang belum tercatat di lembaran negara. Masih ada. Oke. Nah, artinya bahwa ini menjadi tugas kita. Saya itu merasa aneh ya dengan kehidupan kita ini ya. Ada sesuatu yang dalam undang-undang mengatakan bahwa perkawinan itu anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Artinya di bawah 18 tahun anak tidak boleh menikah. Tapi kenapa masih ada dispensasi perkawinan? Padahal seks dengan anak kan nggak boleh. Lah, pertanyaan saya, kalau mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun, apakah mereka tidak melakukan hubungan seks dengan anak? Di Surabaya masih ada ya, Bang? Iku sing aku mesti nakon sampean to. Gitu. Oke. Saya sudah nangkep apa yang Abang sampaikan. Terus yang ketiga itu ya. Yang ketiga itu ini ngomong soal apa? Saya itu agak lupa loh. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini apa? Saya agak panjang ini kayak penjelasan. Jadi gini, ketika anak dilahirkan, kalau saya contoh misalnya, pelayanan kesehatan yang berperspektif anak, yang ramah anak, tidak ada lagi stunting, bayi begitu lahirkan langsung dikasih ASI. Tapi pertanyaan saya, sampai ngerti, kira-kira masih ada nggak misalnya ibu yang begitu melahirkan terus anak nggak disusu, terus kasihkan susu formula, hanya karena alasan bekerja atau apa, atau pelayanan kesehatan yang sudah benar-benar ramah terhadap anak, apa iya sudah tak? Saya justru ingin tanya ini, malah balik bertanya ini. Tapi kan kalau lihat dari beberapa informasi terakhir ini, Pemkot kan sedang gencar berkeinginan meniadakan stunting. Gitu. Iya. Artinya kalau berkeinginan meniadakan berarti kan masih ada. Entah berapa persen saya belum hafal itu. Yang pasti stunting di Surabaya ada. Masih ada. Artinya persoalan gizi, pemenuhan gizi hak anak itu memang untuk kesehatan anak itu memang perlu menjadi perhatian pemerintah kota. Semua ya. Iya, kembali lagi yang tadi bahwa ada regulasi yang mengatur kita bekerja sama untuk mendukung kota ini menjadi kota yang layak anak. Dunia usaha, NGO dan pemerintah ya. Terus yang berikutnya Bang, apa syarat atau indikator bahwa sebuah kota itu bisa disebut kota layak anak? Ya, tadi lingkungan keluarga ya. Kalau lingkungan keluarga tadi saya ngomong soal kawin siri contohnya. Ya. Nah ya, yang kedua hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang keempat ini. Yang keempat ya. Bagaimana Mas? Penjelasannya seperti apa? Yaitu pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu harus benar-benar berperspektif anak. Kali ini saya yang harus cerita bahwa masih banyak anak-anak misalnya anak-anak yang mohon maaf, anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan, misalnya kekerasan seksual, itu justru bersembunyi dalam tanda petik ketika mereka bersembunyi karena takut, malu. Karena kalau kita ngomong soal yang berkaitan dengan seks ini kan kaitan dengan aib. Oleh karena itu yang terjadi saat ini ketika anak menjadi korban, walaupun menjadi korban pengusahaan, mereka cenderung untuk bersembunyi, takut. Tadi malam masih ada anak yang datang ke saya ngomong kalau dia hamil, dia bingung untuk mensikapi dengan keluarganya.
Saya bilang, ya ayo kita pelajari dulu apa, mau kita masuk ke ranah hukum atau bagaimana, ayo nanti kita. Saya bilang, ayo. Oleh karena itu kenapa Yayasan Embun ini berdiri? Karena nun sewu, paling banyak anak yang masuk sini adalah anak korban kekerasan seksual. Dan kenapa saya menjadi lebih masuk ke sana? Karena saya tahu bahwa ketika anak menjadi korban, hanya sedikit yang muncul ke permukaan. Kembali lagi karena takut, karena malu. Bahkan ada beberapa catatan di saya, misalnya ketika ada anak mengalami kekerasan seksual, dia akhirnya lepas dari keluarganya, di sana dia bergaul dengan orang yang tidak punya perspektif anak, akhirnya menggugurkan sampai mati. Atau ada juga yang karena takut, malu, akhirnya mencari alternatif pengguguran dengan cara yang tidak sehat, lalu terkena penyakit kelamin, dan bahkan nggak karu-karuan. Nah ini menjadi, saya pikir menjadi catatan kita bersama. Kita untuk semua pihak ya. Iya, semua orang melihat semua bagaimana menjawab persoalan anak ini. Jadi kalau saya bilang, layani anak berbasis hak. Yang kita jawab adalah hak-haknya. Hak pendidikan, hak bermain, itu harus ada. Hak untuk berpartisipasi. Nah, salah satu hak untuk senang ya. Hak untuk senang-senang. Nah, salah satu kota yang saya pikir yang kemarin baru dirilis di sini di media tentang kota layak anak, pemerintah mengatakan di pemerintah kota Surabaya bahwa ini luar biasa. Pemerintah menyediakan tempat untuk anak sehingga suara mereka bisa tersampaikan. Terus yang berikutnya, Bang? Iya, hak untuk pendidikan dan kegiatan seni budaya. Misalnya seperti apa? Kalau mau dijelaskan. Bahwa atau mungkin di Surabaya masih mulai dari PAUD, kita harus menyiapkan, pemerintah, negara harus menyiapkan pendidikan dasar dan harus pendidikan 12 tahun. 12 tahun. Tapi kan sudah di Surabaya kayaknya seperti itu. Iya, sudah. Sudah. Tapi bahwa yang perlu menjadi catatan kita bersama, gerakan kita bersama adalah untuk anak-anak yang punya persoalan khusus yang mungkin saja tidak muncul di permukaan, kita jemput bola. Kita berarti semua ya? Semua. Jadi kalau kita ngomong soal kota layak anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ketika ada misalnya ada anak putus sekolah kenapa? Dia kemiskinan kah? Kalau kemiskinan, bagaimana kita membangun posisi tawar ekonomi keluarga? Artinya berdasarkan asesmen di lapangan apa yang dia inginkan. Untuk penguatan ekonomi seperti itu. Nah, itu kan yang nomor 5 ya. Ya. Terus yang nomor 6 ini hak perlindungan khusus. Nah, itu kembali lagi hak perlindungan khusus. Jangan sampai ada anak usia anak usia sekolah misalnya dipaksa kerja di tempat jermal atau di pabrik tertutup atau apapun, atau anak berada di dalam ruang-ruang eksploitasi. Atau ada anak-anak di perempatan dipaksa untuk. Di Surabaya di perempatan masih ada loh, Pak. Iya, walaupun sudah jarang. Iya, ono ta. Ya, saya kadang-kadang lihat tuh Iya, perempatan, tapi nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh sekarang kayaknya sembunyi-sembunyi. Kan pas kalau ada satpol PP lari, nggak ada balik. Itu kayaknya masih ada. Oh, masih ada. Masih ada kayaknya. Oh iya, Bang. Ini yang mungkin Abang itu tadi bahwa indikator bahwa kota itu bisa disebut kota layak anak ada 24. Tapi sampean peres tinggal 6 ya. 6 ini yang mungkin penting, sangat penting. Nah, dari penjelasan Abang tadi, dari 6 ini ya, kita nggak ngambil yang 24 dulu. 6 ini, apakah Abang bisa menyimpulkan layakkah Surabaya ini disebut kota layak anak? Dari penjelasan dan fakta-fakta serta informasi yang Abang terima. Kalau saya ngomong mulai dari rokok, enggak. Enggak ya. Sampean tadi kan ngomong bahwa masih ada iklan rokok. Saya bilang enggak. Oleh karena itu, saya pikir kita masih punya kekuatan untuk membangun kota ini menjadi kota yang layak, kota yang kuat, yang benar-benar berperspektif anak. Bukan hanya pemerintah, tapi saya sampean sama-sama ayo ya opo corone supaya
kota ini menjadi layak. Tapi tadi yang ngomong soal apa terakhir tadi perlindungan khusus. Kalau ngomong perlindungan khusus itu banyak sekali anak dalam situasi perang, anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang trafficking. Nah ini harus ditangani secara tuntas. Ya. Jadi misalnya kalau dia menjadi korban kekerasan seksual, mulai persoalan hukumnya harus benar-benar selesai. Persoalan psikososialnya, medisnya, itu harus benar-benar kita selesaikan. Karena kalau enggak selesai, maka bisa saja anak ini tereksploitasi lagi. Ya. Jangan sampai tereksploitasi yang kedua. Kalau yang kedua biasanya dia menjadi sulit sekali untuk melepas. Apalagi kalau dia sudah melihat bahwa tubuhnya itu adalah sebagai komoditas. Itu yang paling sulit dipotong. Ya, barusan saya tanya, layakkah Surabaya jadi kota layak anak? Abang menjawab bahwa kalau dilihat dari iklan rokok, abang jawab belum atau nggak layak. Kalau saya ganti pertanyaan, dari 6 kriteria tadi yang abang ceritakan, abang jelaskan, item mana yang sudah steril, yang sudah full dilakukan? Artinya misalnya kayak tadi atau kekerasan anak, dari 6 ini, item apa yang sudah dilakukan Surabaya misalnya? Semuanya. Saya melihat semuanya sudah dilakukan. Bahwa kalau masih ada persoalan-persoalan itu muncul itu karena adanya pekerjaan. Artinya ketika semakin kita menyasar kehidupan anak, semakin dekat dengan persoalan anak, maka semakin banyak yang kita temukan. Tapi ketika kita temukan, kita mampu meminimalisir persoalan ini, maka ini adalah sebetulnya sebuah jawaban. Ada persoalan, tapi kita sendiri mampu menjawabnya. Oh, berarti menurut abang kriteria ini bagaimana respon pemerintah merespon 6 kriteria ini gitu? Iya, bagaimana persoalan anak terjawab. Kalau ngomong soal partisipasi anak, ya sudah dikatakan oleh misalnya pemerintah mengatakan bahwa kami menyiapkan tempat untuk anak berkreasi di sana. Suara-suara anak, misalnya mereka mulai dari musrembang kalau nggak salah. Nah, musrembang mereka sudah diikutkan. Nah ini yang sepertinya harus terpelihara. Tapi ini harus tersistem. Jangan misalnya begini, hanya karena pemerintah ini kepingin dapat predikat, hanya person. Hanya pemerintah aja. Hanya person pemerintah. Hanya karena wali kota Eri Cahyadi. Tapi begitu ganti wali kota yang lain, dia menjadi. Oleh karena itu, yang dibangun adalah sistemnya, bukan sintennya, bukan orangnya, tapi sistemnya yang harus dibangun. Ketika sistemnya sudah terbangun, maka ke depan ini akan menjadi sebuah kekuatan. Sekarang misalnya dikasihlah tempat di mana balai kota atau mana untuk tempat anak. Moro-moro begitu ganti pejabat, sudah ini untuk kami untuk membuat ini, untuk membuat itu. Nah, ganti program lain. Ganti program lain. Itu yang nggak benar. Berarti sebenarnya meskipun predikat kota layak anak ini terhambat oleh iklan rokok, tapi sebenarnya pemerintah kota sudah ada upaya-upaya untuk... Sudah, kalau upaya itu sudah selalu. Oleh karena itu banyak orang mengatakan, kalau kota layak anak kok masih ada anak korban kekerasan seksual? Korban kekerasan seksual itu ada kalau pemerintah mau bekerja. Artinya pemerintah mau mendata. Jurnalis juga ikut terlibat, NGO juga terlibat di sana. Nah itu maka ketika ada korban langsung dijawab secara satu suara. Kota layak anak kok masih ada anak nggak punya akte kelahiran. Nah itu yang aku ya bingung juga soalnya ya itu tadi kebanyakan anak-anak yang tidak punya akte kelahiran adalah anak-anak yang hidup di RT 0 RW 0. Oke, kayaknya penjelasan Bang Yoris Lato ini ya, saya nggak bisa menyimpulkan, tapi minimal pemirsa ini atau Tretan Raja Warta ini bisa menerjemahkan sendiri sebenarnya apa yang dijelaskan Bang Yoris ini. Apakah Surabaya sudah layak jadi kota anak atau masih belum? Tapi dari satu indikator bahwa selama ini kalau masih ada iklan rokok di mana-mana, maka Surabaya masih belum layak dapat predikat itu ya. Apakah kita punya kemampuan untuk melepaskan iklan rokok dari kota Surabaya? Pertanyaan saya ke sampean. Ya kalau ya kan tergantung kemauan. Kemauan. Apapun kan bisa terjadi kalau kita mau. Bang Yoris dari Polres ke sini
Tadi kan sebelum kita ngobrol, ngapain zaman ke sini jauh-jauh? Oh iya, Gitu. Karena ada kemauan, toh sampai bisa walaupun kontrak ya toh, punya shelter untuk anak-anak. Jadi semoga pemerintah mau mendengar dan mau melihat ke shelternya Bang Yoris ini seperti apa kondisinya, seperti apa anak-anak di sini. Karena di sini rata-rata anaknya korban kekerasan seksual ya, yang sering datang ke sini ya Bang ya, yang sering. Jadi pemerintah harus juga memperhatikan apa yang terjadi di sini. Oke, Tretan, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan Bang Yoris ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Kota Surabaya. Assalamualaikum dan selamat sore. Selamat sore, matur nuwun, salaman sik.